Sini aja lah, bagus. Testing 1 2 3. Latihan acara segera dimulai. Caranya namanya Sajkia Aulia Gasani Gasani. dan suaminya Muhammad Fitrawan Saputra Munir. Ini istrinya bulanan. Maksudnya gimana? Mbak terus doa aja. Nanti setelah pengajian kan? Ada pengajian doa. Terus yang satu yang nanti Mas Elang kita doa aja juga. Oh, Mas yang hilang. Adi, kita doain aja juga. Iya itu ya. Sekalian, ya. Tadi rencananya katanya mau diyasinkan 41, tapi nanti lagi. Oke. Saya bilang tanya Pak Farhat lah, saya bilang. Sekarang Bapak buka lah belum pengajian dulu. Baca mau perlu nggak perlu apa nggak perlu. Enggak usah. Oke. Apa bahas tentang apa? Ini apa menuntut ilmu dari semenjak buayan sampai kepada liang lahat. Kan ada flyer. Oh iya. Ini kayaknya ada ayat yang hilang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Masya Allah. Nampak awet muda kan ya? Doain deh. Zaman. Alhamdulillah ini kita sudah berkumpul bersama untuk mendengarkan taklim dan sholat yang akan dibawakan Ustaz Tengku Parjuan. Walaupun kesibukan beliau sempat untuk mampir di Los Angeles. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas kedatangannya. Insyaallah nanti Ustaz akan bawakan tema yaitu menuntut ilmu. Setelah itu juga nanti kita akan bacakan doa buat Mbak Sajkia Aulia Gasani dengan Bapak Muhammad Fitrawan Saputra Munir. Alhamdulillah kandungan Mbak Sajkia Aulia Gasani telah berumur 4 bulan. Semoga Allah SWT memudahkan semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di akhir nanti juga kita berdoa untuk Mas Yudi Saputra. Semoga Allah mudahkan urusannya dapat kembali. Untuk berkat waktu kepada Rasul. Syukran jazilan Bapak Farhat Ambadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa muallimina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid At-Tahir Los Angeles yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada Bapak Presiden beserta pengurus masjid,
kemudian para treasure, kemudian para ummahat, ibu-ibu Sri Kandi Masjid At-Tahir, mudah-mudahan selalu di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan inayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, hidup di Amerika, kemudian anak keturunan menjadi anak yang saleh dan salehat, nanti yang menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin di bumi Amerika. Amin ya rabbal alamin. Saya berangkat dari Los Angeles ini, masih ingat saya 23 Desember 2022. Ya. Kemudian setelah lebaran ditelepon, "Ustadz, bisa jadi imam enggak di ini? Di Atlanta, kami baru sewa masjid." "Oh, insya Allah bisa." Datang bulan Juni. Jadi nanti tanggal 11 September itu tepat saya 3 bulan di Amerika. Ya. Dan saya pengen juga ini, saya boleh dong jumpa-jumpa jamaah bersilaturahmi. Oh boleh. Nanti setelah 3 bulan. Maka saya pilih ini Los Angeles, tempat yang pertama. Karena apa? Karena dulu saya pertama ke Amerika, saya landingnya di Los Angeles ya. Jadi yang mengucapkan apa namanya itu welcome to America itu pertama kali saya dengar itu di Los Angeles ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi langkah kita ya. Dan pada kesempatan hari ini saya mau bawa tema yang pertama adalah menuntut ilmu minal lahdi ilal lahdi, minal mahdi ilal lahdi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini bukan hadis ya, ini adalah semacam quotes atau nasihat yang baik, yaitu tuntutlah ilmu dari semenjak dalam buayan sampai kita masuk liang lahat atau sampai masuk kubur. Kenapa? Karena selama ini kan kita sudah semacam dibuat sistem oleh barat, bahwasanya ketika kamu sudah mencapai masa kampus dan setelahnya kamu sudah dapat certificate of graduate, kamu bisa kerja. Maka disitulah orang-orang sudah selesai menuntut ilmu. Tapi tahukah kita sebenarnya dahulu waktu peradaban dan keilmuan Islam itu berada di Baghdad pada zaman Daulah Bani Umayyah, itu menuntut ilmu itu tidak ada batas umur. Kapan itu baru berubah? Setelah masuk kampus, degree, kemudian dia nggak belajar lagi. Sebagian orang yang mau jadi dosen dia master, sebagian orang yang mau kerja di kampus dia ambil PhD karena dia mau jadi profesor. Itu baru ada di Daulah Abbasiyah di Andalusia. Maksudnya apa? Maksudnya dahulu pada zaman Rasulullah SAW, ya, orang itu sampai dia jumpa dengan kuburan baru dia berhenti menuntut ilmu. Kenapa ini yang pertama jadi tema kajian kita? Karena fungsi masjid di barat itu Pak, untuk sujud itu hanya 20% aja. 20%. 80%-nya apa lagi? 80%-nya adalah pendidikan. Membina generasi, kemudian mencetak generasi, kemudian menghidupkan ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena kita ini kan semua akan pergi. Anak-anak kita ini kalau hanya kita tinggalkan masjid yang megah dan dia tidak dididik di sini, dia tidak akan tahu bagaimana untuk menjadikan Masjid At-Tahir ini menara keilmuan di Los Angeles ini. Jadi 20% aja itu untuk salat itu. Selebihnya harus kita hidupkan dengan apa? Dengan Saturday School, dengan majelis ta'lim, dengan kajian mingguan ibu-ibu. Itu nanti yang akan menjadi cahaya bagi anak-anak kita ketika mereka sudah kita tinggalkan. Saya mau kasih contoh ini. Kalau kita dibandingkan Nabi Musa itu, kan diceritakan Nabi Musa itu di ayat 62 surah Al-Kahfi.
Masih ada rutin di sini baca Al-Kahfi. Kalau dulu ada itu, saya lihat pagi-pagi Jumat. Bapak-bapak, alhamdulillah masih terjaga. Man qara'a surat Al-Kahfi, adha'a lahu nurun bainal jum'atain. Barang siapa yang baca surah Al-Kahfi, ya, di hari Jumat, maka dia akan diterangi dengan cahaya. Udah pakai diterangi dengan cahaya. Harusnya diterangi nggak pakai cahaya lagi. Atau cahaya saja nggak pakai diterangi lagi. Tapi kata Rasulullah, diterangi dengan cahaya bainal Jum'atin. Di antara dua Jumat. Jadi dia Jumat ini baca Al-Kahfi, sampai Jumat depan itu, segala keputusannya terhadap perkara-perkara dunia, seorang suami terhadap perkara keluarga, itu diberikan cahaya oleh Allah. Tidak akan mungkin dia tersalah mengambil keputusan. Ya, dari Jumat ke Jumat. Tapi ternyata setelah digali lagi oleh para ulama hadis, maksud membaca di situ bukan hanya sekedar membaca. Rupanya ditadabburi, ketahui maknanya. Ternyata di Al-Kahfi itu ada 4 ujian bagi orang yang beriman dalam kehidupan. Semua kita akan dapat ujian ini. Yang pertama adalah ujian menjaga iman. Ini paling berat di Amerika ini. Ya, itu dicontohkan dengan apa? 7 pemuda yang lari dari kampungnya, dari kotanya, dari negerinya untuk menyelamatkan iman. Padahal 7 pemuda itu siapa namanya? Ashabul Kahfi. Anak pejabat, ada pejabat teras, ada menteri keuangan, ya. Ada anak daripada Perdana Menteri. Mereka ini adalah anak-anak kelas VIP yang hidupnya dalam fasilitas istana, tapi mereka beriman dengan ajarannya Nabi Isa. Ketika Raja Dicyanus datang ke kampung mereka di Geras Jordan sana, istananya masih ada. Nanti mudah-mudahan nanti kita jalan-jalan lah ya ke Geras ya. Ke Jordan, ke Petra, Laut Mati, Gua Ashabul Kahfi, ya. Pergi ke sana, lihat bagaimana Allah meninggalkan sejarah itu. Raja Dicyanus datang dari Roma untuk meminta kerajaan di Jordan itu mengisytiharkan ataupun memutuskan bahwasanya dia sebagai Tuhan. Yang 7 orang tadi ini masih menyembunyikan ini Pak, keimanannya kepada ajaran Nabi Isa. Nabi Isa udah diangkatkan. Tapi akhirnya apa? Kalau kita ikuti perintah Dicyanus, maka selamanya kita akan menjadi orang yang bersembunyi. Akhirnya 7 orang itu mengaku di depan Dicyanus, maharaja dari Syam, maharaja dari Roma, mengatakan bahwasanya engkau bukan Tuhan karena kami menyembah Allah Subhanahu wa taala. 7-7-nya itu anak pejabat dan pejabat istana. Bahkan ada menteri. Jadi 7 pemuda Al-Kahfi itu bukan orang sembarangan. Di penjara, mereka kabur, mereka lari ke dalam gua. Itulah ditidurkan selama 59, berarti tambah 50 tahun. 309 tahun. 309 tahun ya. Salah sumiatin wazdadu tis'a. 300 ditambah 9. Jadi ujian kita ini pasti semuanya menyelamatkan iman. Baik itu dari segi ekonomi, baik dari segi pekerjaan. Ada pekerjaan yang membuat kita tidak bisa sholat Jumat. Benar nggak Bu? Di Atlanta itu banyak. Terutama yang sushi, hibachi, restoran. Saya bilang, baca dong surah Al-Kahfi. Ya. Itu ujian keimanan itu sudah ada. Di situ disampaikan. Contohnya nggak main-main. 7 pemuda dari kalangan jet set, ninggalin fasilitas, ninggalin gaji, ninggalin mobil Audi, BMW, Mercedes, lari ke gua jadi gembel. Masa kita kalau nggak kerja di sushi, nggak kerja di hibachi, kita nggak makan, kita mau ninggalin sholat Jumat? Bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, dihitung dia sebagai munafik kan? Tapi munafik amali, munafik secara
perbuatan, tapi imannya tetap dihitung sebagai orang beriman. Jadi kalau kita baca surah Al-Kahfi, pasti hidup kita more blessing. Ya, saya udah 3 bulan di Amerika, harus di mix juga ini Bu Inggrisnya. Ya, more blessing ya. Lebih berkah hidup kita dari Jumat ke Jumat. Ya, sebenarnya saya lihat ini wajah-wajah yang percaya ini pasti yang baca Al-Kahfi Jumat. Ya, tapi ada juga yang nggak baca ini sepertinya. Jadi ujian iman. Pemuda Al-Kahfi yang kedua ujian berharta. 2 pemuda pemilik kebun. Yang biasa baca pasti tahu. Yang ketiga ini yang mau kita ceritain. Ujian dalam menuntut ilmu. Yang keempat nanti ujian apa? Ujian sebagai pemimpin. Ini semua ini pasti dirasakan oleh setiap orang beriman, terutama kepala keluarga. Ujian membawa keluarganya dalam bahtera iman. Yang kedua, ujian membawa keluarganya dalam bahtera barokah, rezeki yang halal. Yang ketiga, ujian dalam membawa bahteranya itu berilmu atau tidak. Maksudnya berilmu kenal Allah atau enggak. Ujian yang keempat, bahteranya ini, pemimpinnya ini adil atau enggak. Ujian yang keempat itu ditunjukkan dengan siapa? Siapa Pak? Zulkarnain. Ini 4 kisah ini. Oh, Masya Allah. Kalau dihabiskan cerita ini Bu, 1 semester nggak habis. 1 semester. Kita bicara yang ketiga aja, ujian dalam menuntut ilmu. Siapa yang diberikan contoh di sini? Nabi Musa. Siapa yang menjadi temannya? Fatahu, yaitu Yusha bin Nun. Makamnya itu setengah jam dari kota Amman. Kalau bahasa Latinnya Joshua. Kalau kita bilangnya Yusha bin Nun. Itu adalah nabi untuk Bani Israel setelah kepergian Nabi Musa. Apa katanya? Di dalam ayat 62 itu, ya, wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Ini yang masih sehat-sehat harus camkan ayat ini di dalam hati. Dan ingatlah ya Muhammad, kepada Rasulullah ini. Kurikulum ajarnya kepada Rasulullah. Ketika Musa berkata kepada pemudanya. Siapa? Yaitu muridnya. Yang dia bawa dari Palestina, Yerusalem, kemana? Ke Laut Hitam sana, di Irak bagian utara. Itu 7.000 mil itu Bu. Yerusalem ke Laut Hitam, di selatan Rusia, di Irak bagian utara itu 7.000 mil. Bayangkan itu jalan kaki loh. Nabi Musa ini ngapain lagi sih mau nuntut ilmu? Masa kecilnya diajarkan di istana Firaun. Kemudian masa mudanya diajarkan oleh seorang nabi, mertuanya itu Nabi Syuaib, ketika dia merantau ke negeri Madian, lari ke negeri Madian, buronan. Kemudian di perjalanan mau kembali ke Mesir, dipanggil oleh Allah. Kemudian Allah berbicara dengan Nabi Musa di atas Bukit Sinai. Maka digelarlah Musa dengan gelar Kalimullah, yang pernah berbicara dengan Allah. Kemudian masuk ke Egypt, jumpa dengan siapa? Fir'aun. Mendakwahi Fir'aun, dakwai dengan kalimat yang lemah lembut. Kemudian berhasil membawa Bani Israel 600.000 keluar dari Mesir, ya. Kemudian Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi dari segi ilmu, Nabi Musa itu udah nggak perlu ilmu. Tapi ada suatu keadaan ketika itu Nabi Musa ditanya oleh Bani Israel. Semua bisa Nabi Musa jawab. Tapi ketika ditanya oleh seorang ibu-ibu, dia bilang, wahai Nabi Musa, ada nggak yang lebih pintar darimu saat ini? Kata Nabi Musa, nggak ada. Datang langsung malaikat Jibril mengatakan, sesungguhnya kami ada seorang hamba yang kami berikan ilmu dari sisi kami, yaitu ilmu laduni. Jadi kalau di Indonesia laduni itu semi-semi mistik ya, agak-agak gaib gitu.
Padahal laduni itu bahasa Arabnya itu ladun. Dari sisi, ni dari sisiku. Maksudnya apa itu laduni? Ada 3 rahasia yang di lauhil mahfuz. Lauh itu dinding, mahfuz yang terpelihara. 3 rahasia yang itu hanya Allah yang ketahui, malaikat pun nggak tahu. Jadi malaikat Israel itu, kalau pagi hari ini tanggal 2 September, di seluruh Los Angeles ini siapa yang akan disabut nyawanya, itu baru datang itu menjelang waktu subuh, ya, di Sidratul Muntaha diturunkanlah daun-daun kering itu. Inilah nama-nama orang yang akan engkau cabut nyawanya hari ini ya Israel. Even malaikat itu nggak tahu perkara yang gaib, tapi ada seorang nabi yang diberitahukan 3 masalah gaib kepada dirinya. Itulah Nabi Khidir. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan wali, whatever lah. Yang penting ilmunya kita mau sekarang. Jadi ada 3 perkara dari Lauhil Mahfuz yang Allah beritakan kepada Nabi Khidir. Ya, sebagian ulama tafsir mengatakan setelah mengajari Musa, Allah tidak pernah lagi menceritakan tentang rahasia di Lauhil Mahfuz. Tapi Nabi Musa kan nggak tahu ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir itu adalah apa nama itu Ibu ya? Tirainya Allah Subhanahu wa taala. Dulu kalau nggak saya pernah kajian itu ya Pak ya. Layar dunia dan tirainya Allah Subhanahu wa taala. Layar dunia ini apa yang kita lihat? Pindah ke Los Angeles, saya pasti akan jadi orang kaya, saya akan punya banyak properti di Indonesia. Itu layar dunia. Masuk kamu kedokteran, kamu akan jadi senang. Nanti kamu punya banyak tas branded, kamu punya banyak mobil bagus. Itu layar dunia itu. Tapi tirainya Allah apa? Tirainya Allah itulah kalau kita mencari dunia, membawa tujuan akhirat. Kalau kita memutuskan hukum dunia, kita melihat kampung akhirat, itu namanya tirai Allah Subhanahu wa taala. Oh, bentar dulu, Bang. Kalau kita bawa anak-anak pindah ke Los Angeles, emang kamu udah siap malam itu ngajarin dia ngaji? Malam itu kamu mimpin kami sholat berjamaah? Kalau nggak siap, kita nggak bisa pindah ke Los Angeles. Nah, itu namanya si istri, dia lihat tirainya Allah Subhanahu wa taala apa? Dia bilang, setiap kamu memutuskan bang keputusan dunia, maka harus kita ingat kampung akhirat. Itulah namanya, itulah ilmu yang diberikan kepada Nabi Khidir. Dan Nabi Musa nggak sabar. Jadi ujian pertama bagi orang yang menuntut ilmu itu adalah harus bersabar. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup untuk bersabar menuntut ilmu bersama. Jadi Nabi Musa, kita pandanglah diri kita dengan Nabi Musa dengan segala kehebatannya. Masih mau jalan 7.000 mil jumpa seorang nabi yang nggak dikenal. Nabi Musa dikenal. Ulul azmi. Mengalahkan Fir'aun. Membelah lautan dengan izin Allah. Menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Tapi masih mau belajar. Kata dia kepada anak muridnya tadi, Yusha, aku nggak akan beristirahat walaupun harus berjalan bertahun-tahun sampai menjumpai pertemuan 2 lautan. Kata Jibril, nanti kalau ada pertemuan 2 lautan, disitulah hamba kami itu berada. Disitulah Nabi Khidir berada. Musa selagi belum jumpa dengan Nabi Khidir, dia nggak mau istirahat. Bayangkan semangat yang dicontohkan Nabi Musa. Ya, dan inilah yang dicontoh oleh para ulama. Kan kita kenal itu Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, apa namanya, rektor Salatiyah di Makkah Al-Mukarramah. Satu-satunya ulama di Saudi Arabia yang bermazhabkan Syafi'i dan menyampaikannya secara terang-terangan. Waktu di awal-awal memang kerajaan sempat menekan, tapi waktu meninggal, kerajaan mengatakan bahwasanya Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, pemimpin Universitas Salatiyah,
itu adalah mujaddid abad ke-21. Ya, pembaharu Islam abad ke-21. Tapi dia mengatakan, karyanya ada puluhan, gurunya ada ratusan. Dia mengatakan, ya, mazaltu taliban, selamanya aku akan menjadi santri, selamanya aku akan menjadi murid. Itu oleh Raja Fahad dikatakan sebagai mujaddid, pembaharu, ulama modern. Tapi dia mengatakan dirinya, aku selamanya adalah seorang murid. Maka mari kita jadikan masjid ini sebagai corong menara peradaban keilmuan. Melalui masjid inilah kita menjaga akidah anak kita menjaga halal haram yang ada di pikiran anak kita. Dia tahu fikih, dia tahu sirah, dia tahu para sahabat. Maka dari situlah dia membuat suatu kerangka dakwah di Los Angeles ini. Jadi saya bilang sama seluruh masjid yang saya singgahi, di Amerika beda fungsi masjidnya dengan di tanah air. Di Amerika itu kalau kita jadikan masjid hanya sebagai tempat sholat, kita rugi besar. Apalagi biayanya kan besar. Elektrik, listrik, belum lagi belinya sampai 1.300.000, ya kan? Kalau kita hanya jadikan tempat sholat, tapi begitu At-Tahir diresmikan, sudah ada Saturday School, Masya Allah, mantap. Ya, kemudian ada pengajian ummahat, itu yang terbaik. Jadi sujud itu, ya, tidak hanya bersujud orang, tapi orang kalau mau cari ilmu, mau belajar tafsir, datang ke At-Tahir. Mau belajar sirah, datang ke At-Tahir. Mau belajar salat, ya, ada kajiannya dengan Pak Ustadz Said. Said setiap hari Sabtu. Kembali lagi kita ke Nabi Musa tadi. Nabi Musa akhirnya berjumpa dengan Nabi Khidir. Kemudian kata Nabi Khidir, kamu ini nggak akan sanggup belajar. Jadi memang kalau dalam menuntut ilmu itu memang dituntut sabar. Kadang-kadang mengantuk, kadang-kadang ada jadwal orang pesanan catering pula, ya kan? Kadang-kadang ada pula mikirin parking, ada mikirin mau jemput anak. Itu semuanya harus di manage. Karena apa? Karena syaitan akan menyiapkan 1000 alasan untuk kita agar tidak menjadi talabul ilm. Untuk kita supaya tidak menuntut ilmu. 1000 alasan disiapkan. Nggak mempan yang ini dia kasih lagi. Ya, sampai kita benar-benar tidak menuntut ilmu, tidak nambah ilmu baru dalam satu minggu itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah slogan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, apa itu? Bagaimana sih Ustaz menuntut ilmu sejak dalam buayan? Maksudnya orang tuanya. Jadi semenjak calon suami memilih calon istri, dia udah lihat bibit bobotnya, ya, kamulah nanti yang akan menampung menjadi tempat calon anakku berada di perutmu, maka dia pilih yang terbaik. Kalaupun tidak yang terbaik, tetapi dia berikan terus, dia update keilmuannya supaya menjadi baik. Kemudian setelah itu, yang paling utama dari penjagaan terhadap ilmu, dari menuntut ilmu adalah penjagaan terhadap perut anak-anak kita. Ya, yang dijaga adalah dari yang haram, dari materi haram, dari hasil yang haram. Itu maksudnya menuntut ilmu sejak dalam buayan. Uang yang dibawa ayahnya itulah ilmu anaknya. Maka di dalam Islam 1 sampai 5 tahun itu kan masa dia membina untuk menyampaikan sesuatu. Apa yang dilakukan di dalam Islam? Banyak memperdengarkan sesuatu yang bermanfaat. Kita mau targetnya dia mau jadi apa ini? Mau jadi hafiz Quran. Maka yang banyak didengarkan Al-Quran. Ada orang yang dia menghafal Al-Quran setelah bisa baca. Rugi.
Kalau dia mulai bisa baca umur berapa sempurnanya? 10 tahun baru bisa mulai baca, belajar. 5 sampai 10 tahun itu otaknya sedang bersih, akalnya sedang bersih. Maka ketika dia diperdengarkan sesuatu, dia cepat hafal. Maka 5 sampai 10 tahun itu sebenarnya waktu untuk menghafal. Jadi jangan tunggu sampai pandai baca, baru menghafal. Maka para ayah dituntut untuk bisa melafazkannya, atau paling tidak rajinlah memutarkan bacaan Al-Quran. Tapi dalam penelitian, anak itu lebih cepat menghafal Al-Quran kalau ayat itu yang baca orang terdekatnya. Bisa jadi abangnya, bisa jadi ayahnya. Tapi kan ini enggak. Ada yang curhat sama saya di sana ya Bu, bukan di sini. Pak Ustadz, saya nikah udah 23 tahun. Untung bukan orang Indonesia ya. Dia bilang, saya itu kalau berjamaah sama suami saya ya, dari dulu itu surahnya katanya rakaat pertama pasti Al-Ikhlas, ya rakaat kedua Al-Falaq. Saya bilang bagus lah, berarti dia paham hadis surah Al-Ikhlas itu kan sepertiga Al-Quran. Bukan begitu Ustaz, katanya. Karena memang tidak ada hafalan lain katanya. Nggak boleh gitu juga ya kan. Terus juga ayah harus berilmu. Ya, ada seorang ayah di sana juga, bukan di sini, ditanya sama Sunday school-nya. Apa itu najis besar? Berikan contohnya. Apa itu najis kecil? Berikan contohnya. Najis ringan. Kata ayahnya, kan ayah bingung. Aduh, apa ini? Kata ayahnya, najis besar itu katanya kotoran gajah. Katanya. Ya, najis ringan itu kotoran semut katanya, atau cicak katanya. Ditulis sama anaknya, itu gurunya yang di Sunday school itu ketawa-ketawa itu. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ilmu itu dari sejak buayan itu dari mana? Kan nggak mungkin anak menuntut ilmu. Ayah sama ibunya. Baru nanti di umur 5 tahun sampai 10 dia baru mulai mendengar, dia ajak dia menghafal. Kalau di barat, kita udah selesai PhD, kita udah jangankan PhD ya, udah di Indonesia aja Bu. Kalau sudah tamat S1 itu bagaikan ditendang gitu. Ya, cari duit banyak-banyak katanya. Apa katanya? Cari cuan banyak-banyak katanya begini. Ya. Seolah-olah anak itu kalau dia tidak dikasih ilmu fikih halal haram, dilepaskan masuk ke dunia kerja, dia itu seperti kita itu seperti melepaskan singa masuk ya ke dalam hutan yang di dalamnya itu ada kijang sedang hamil, ada landak sedang kehausan, itu dimakan semua sama dia itu. Ya, ada kelinci yang sedang udah 2 hari nggak makan baru jumpa makanan, nggak dikasih kesempatan sama singa langsung dimakan itu kelinci. Kenapa? Dia nggak tahu mana orang yang harus dikasihani, mana pekerjaan yang tidak boleh dikerjakan. Begitulah kita kalau melepaskan anak tanpa ilmu masuk ke dunia kerja. Maka hidup slogan apa namanya slogannya? Halal haram. Apa ini yang dari Indonesia pasti tahu nih. Yang baru datang. Halal haram hantam. Halal haram hantam. Kenapa? Karena orang tua melepaskan anak ke dunia kerja tanpa ilmu. Jadi kalau orang mau dijadikan seorang pengusaha, ada buka kelas entrepreneur. Oke, bagus. Nice. Cuma kan harus dikasih tahu dulu ilmunya. Kamu mau ngapain? Mau dagang. Kasih tahu fikih jual beli. Udah selesai fikih jual beli, silakan. Ya, cari rezeki Allah dari pintu perdagangan. Itulah butuhnya ilmu. Ya, bahkan yang udah pensiun ini dia bilang, udah kami udah cukup nuntut ilmu. Enggak juga. Sayyidina Khalid bin Walid itu kalau setiap Ramadan itu menangis itu. Mengapa menangis? Beristighfar kepada Allah, ya Allah, ampuni aku yang tidak punya waktu dengan Al-Quran. Jadi kalau Khalid bin Walid tidak punya waktu dengan Al-Quran, waktunya radhiyallahu anhu itu dengan apa itu? Dengan perang, dengan pedangnya. Pengen dia ikut majelisnya Ibnu Abbas, pengen duduk di majelisnya Abu Hurairah,
pengen duduk di majlis Qur'annya Ibnu Mas'ud. Tapi kan beliau seorang jenderal. Sekarang itu udah berubah itu. Udah tua tapi tetap masih dibawa sampai ke Mesir sana. Untuk membuka negeri Mesir. Dari tangan Heraklius, Maharaja Romawi. Dibandingkan kita, ya, dibandingkan bapak-bapak yang ada di sini, tua mana sama Khalid bin Walid? Khalid bin Walid itu kalau ada waktu cuti, katanya kalau bisa dalam Islam itu ada cuti pergi berperang, ya, Khalid bin Walid itu akan habiskan di majelis-majelis taklimnya para sahabat. Maka itu ada gelaran utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Selagi belum kita dimasukkan ke dalam liang lahat, tidak ada putus dalam menuntut ilmu. Hatta Grand Syekh Al-Azhar itu nggak pakai HP begini, Bu. HP-nya yang Nokia yang masih tetet itu, terima SMS, terima telepon, nelpon orang. Kenapa? Karena waktunya dipakai hanya untuk masih membuat buku tafsir, baca buku tafsir, buat tafsir karangan sendiri. Almarhum Dr. Yusuf Al-Qardawi, Ketua Persatuan Ulama Internasional Dunia, Ketua Persatuan Ulama Dunia. Dalam akhir umurnya belum sempat melaunching itu, berapa itu ya Imam Anas, 48 kitab ya? Berapa kitab yang belum di launching itu? Banyak itu, lebih daripada 20 jilid tafsir dan fikih yang belum sempat di launching, keburu meninggal Dr. Yusuf Al-Qardawi. Ya, perpustakaannya sebesar ini itu nggak ada tempat jalan, semuanya buku. Umur berapa Dr. Yusuf Al-Qardawi meninggal? 80-an, 70-an. Allahu Akbar. Maka kita yang harus menghidupkan kecintaan terhadap ilmu. Jadi nanti ilmunya yang dipelajari Nabi Musa kepada Nabi Khidir, itu nanti dalam kesempatan yang lain kita bahas khusus, yaitu tirai dunia, layar dunia dan tirainya Allah Subhanahu wa taala. Itu asyik sekali. Ada 3 perkara itu. Yang pertama membocorkan kapal, yang kedua menyelesaikan hidup anak kecil laki-laki, dan yang ketiga membantu menaikkan dinding yang roboh milik 2 anak yatim. Itu nanti kita berjumpa dalam kajian yang khusus. Tapi yang perlu kita ingat, para ulama itu mengatakan selama hayat di kandung badan, selama itu kami adalah seorang santri atau murid atau mahasiswa. Mungkin sampai di situ aja dulu. Kami serahkan kembali. Atau ini ada apa? Langsung doa ini? Langsung. Baiklah. Oh berarti langsung ya. Ya ada tanya jawab. Itu. Namanya juga. Ini Saskia. Dia. Iya udah ada. Ini langsung doa berarti ya. Enggak ada tanya jawab berarti ya. Oke, siap. Sampai itu ada yang. Oh ya, itu yang ya, siap. Namanya ada. Ini tuh. Baiklah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita juga ada pasangan suami istri dari Mbak Aulia Ghassani ya. Siapa namanya tadi? Sazkia Aulia Ghassani dan Muhammad Petrawan Saputra Munir ya. Kenapa kita berdoa di umur 4 bulan? Karena umur 120 hari adalah ketika Allah memulai kehidupan seorang anak Adam. Mulai hidupnya itu di 120 hari, yaitu ketika malaikat meniupkan kepadanya roh. Jadi ini salah satu termasuk ikhtiar kita. Mudah-mudahan nanti anak yang dilahirkan menjadi anak yang saleh, kemudian daripadanya juga diberikan keturunan yang saleh dan saleha, kemudian juga bermanfaat untuk umat, kemudian nanti kelak dijadikan ya orang-orang yang menyebarkan dakwah Islam di bumi Amerika. Ala hazihin niyah al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أعن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تدع من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا متزوجا إلا أعطيتهما ولا شبابا إلا زوجت ولا طالبا إلا نجحت اللهم احفظ ولد زسكيا غساني ما دام في بطنها واشفها أنت شاف لا شفاء إلا شفاء ما شفاء لقاء ما شفاء لقاء ما اللهم صوره حسنة وثبت قلبه إيمانك وثبت قلبه إيمانا بك وبرسولك اللهم أخرجه من بطن أمه وقت ولادتها سهلا وتسليما اللهم اجعله صحيحا كاملا وعاكلا حاذقا علما عاملا اللهم طول عمره وصحح جسده وحسن خلقه وأفصح لسانه وأحسن صوته لقراءة الحديث والقرآن ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, berikanlah kami pertolongan terhadap saudara kami yang telah hilang dari kami. Berikanlah kami jawaban atas keberadaannya. Allahumma hawwin alaina, Allahumma aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi fiha ma'aduna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, dengan karamah surah Al-Fatihah, dengan barakah surah Al-Fatihah, kami memohon kepadamu agar kami menjumpai, agar kami menemukan saudara kami yang telah hilang, yang bernama Yudi Saputra. Ya Allah, kembalikanlah dirinya dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, jagalah dirinya dari segala tindak kejahatan. Ya Allah, berikanlah kepadanya kesempatan untuk kembali kepada keluarganya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kami petunjuk untuk menjumpainya.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kami kekuatan untuk menerima segala ketentuan yang telah ditakdirkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Imam An-Nawawi pernah menyampaikan bahwasanya seseorang yang membutuhkan hajat maka boleh mengambil keutamaan surah Yasin dengan membacanya 3 kali bagi perorangan dan 41 kali bagi grup. Jadi kalau nanti ada kesempatan, bisalah kita buat halaqah Yasin 41 orang untuk supaya hajat kita agar saudara kita Yudi Saputra ini segera ditemukan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada nama. Ada maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله